Sorak-sorai puluhan ribu penonton di stadion berubah menjadi sunyi mendalam. Laga yang mempertemukan dua raksasa Spanyol, Atletico Madrid dan Real Madrid, memasuki momen krusial adu penalti yang menegangkan. Di tengah atmosfer yang mendidih, Julian Alvarez maju sebagai Algojo. Sepakan kerasnya merobek jala gawang, tetapi hanya sesaat sebelum wasit Simon Marciniak meniup peluit dan membatalkan gol itu. Alasannya, dugaan double touch yang katanya terekam jelas oleh kamera VAR. Namun, beberapa pekan berselang, kebenaran teknis dari video yang menjadi dasar keputusan itu mulai runtuh satu persatu. Bukan satu, tetapi dua laporan forensik independen kini menyatakan bahwa rekaman video yang dirilis UEFA diduga telah dimanipulasi dan bukan berasal dari sistem VAR asli. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Sepotong video menjadi pusat perdebatan dalam salah satu kompetisi sepak bola paling bergengsi di dunia. Tapi kali ini bukan soal strategi atau kehebatan di lapangan, melainkan tentang integritas dan kebenaran. Dua laporan forensik independen kini memperkuat dugaan bahwa video yang digunakan UEFA untuk membatalkan penalti Julian Alvarez dalam laga Liga Champions antara Atletico Madrid dan Real Madrid telah mengalami manipulasi teknis. Bukti ini bisa menjadi titik balik dalam skandal yang semakin menggema secara global. Laporan kedua yang dilakukan oleh firma forensik ternama Duck dan Witmaak atas permintaan kelompok pendukung Atletico Madrid Señales de Humo menguatkan kesimpulan dari laporan sebelumnya yang disusun oleh konsultan Live. Keduanya sepakat video yang dirilis UEFA tidak dapat diverifikasi keasliannya dan mengandung indikasi kuat telah diedit. Duck dan Witmaak sendiri bukan nama sembarangan dalam dunia investigasi digital. Konsultan forensik yang berbasis di Blanes Girona, Spanyol ini telah berkiprah selama lebih dari 27 tahun dalam bidang kriminalistik dan ilmu forensik. Didirikan oleh dua ahli ternama, Luis Duque Arnaiz dan Elisa Witmaak. Mereka dikenal luas di Spanyol dan dunia internasional berkat kredibilitas tinggi yang diperkuat oleh keanggotaan mereka dalam The Chartered Society of Forensic Sciences dan American Academy of Forensic Sciences. Mereka telah menangani berbagai kasus besar yang mendapat perhatian media, seperti kasus kematian kameramen Mario Biondo, suami presenter Raquel Sánchez Silva, dan kasus tragis anak kecil Lucia yang ditemukan di rel kereta. Luis Duque bahkan kerap tampil di berbagai media nasional Spanyol untuk mengupas detail-detail yang seringkali luput dari perhatian penyelidikan resmi. Reputasi yang solid inilah yang menjadi alasan mengapa kelompok pendukung Atletico mempercayakan analisis teknis video kontroversial tersebut kepada mereka. Dalam pernyataannya, Duck dan Witmaak menjelaskan bahwa file video yang dianalisis tidak memiliki metadata asli dari sistem video asistan referee (VAR). Metadata ini secara sederhana adalah semacam sidik jari digital yang menunjukkan kapan, bagaimana, dan dengan alat apa sebuah video direkam. Tidak adanya metadata berarti sulit untuk memastikan bahwa video itu memang berasal dari VAR karena tidak ada jejak teknis yang bisa diverifikasi. Selain itu, mereka juga tidak menemukan hash kriptografi atau tanda tangan digital, dua elemen penting yang biasa digunakan untuk menjamin keaslian sebuah file digital, layaknya segel keamanan yang memastikan bahwa video tersebut belum diubah sejak pertama kali direkam. Parameter teknis dari file ini tidak konsisten dengan sistem VAR, karena itu secara teknis tidak dapat dipastikan bahwa potongan video ini berasal dari sumber asli VAR. Bahkan, hasil analisis membuka kemungkinan bahwa video tersebut telah dimanipulasi, tulis laporan itu. Lebih jauh, tim forensik meneliti ulang setiap frame video dan menyatakan tidak terlihat adanya pergerakan bola yang mengindikasikan kontak dengan kaki kiri Alvarez sebelum eksekusi penalti dengan kaki kanan yang menjadi alasan utama pembatalan gol karena dugaan double touch. Temuan ini menambah tekanan pada UEFA, terutama setelah laporan pertama yang ditugaskan oleh Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid (UIPATM) juga menyebutkan bahwa video yang dirilis tidak berasal dari kamera VAR asli. Jose Luis Rivas, salah satu ahli forensik dari tim tersebut, menyebut dalam wawancaranya dengan Cadena SER bahwa video tersebut jelas bukan dari sumber asli. Kami tidak bisa bicara soal niat, tapi yang pasti video itu telah diedit. Kecurigaan ini membuat UIPATM secara resmi meminta UEFA untuk menyerahkan rekaman video dan audio asli demi transparansi penuh. Jika tidak ada jawaban, mereka menyatakan siap membawa perkara ini ke jalur hukum demi menegakkan hak dan keadilan bagi klub yang mereka bela. Meski sorotan di media Spanyol relatif minim, berita ini justru menjadi sorotan besar di luar negeri. Surat kabar ternama seperti L'Equipe, Prancis oleh Argentina, hingga media dari Brasil, Uruguay, dan Meksiko telah mengangkat
isu ini secara luas. Presiden UIPATM Eduardo Fernandes mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima permintaan wawancara dari sejumlah media internasional. Manos Ariba, tulis Ole dengan tajuk menggelitik saat berita ini pertama kali mencuat, menggambarkan keterkejutan banyak pihak terhadap keputusan wasit Simon Marciniak yang membatalkan gol penalti Alvarez dalam babak adu penalti. 2 laporan forensik, 1 fakta tak terbantahkan, video yang digunakan UEFA tidak asli. Di dunia sepak bola, di mana satu keputusan bisa mengubah nasib klub dan sejarah kompetisi. Kebenaran teknis menjadi hal yang tak bisa ditawar. Jika benar terjadi manipulasi, ini bukan hanya soal penalti yang dianulir, tapi tentang mempertanyakan fondasi keadilan dalam olahraga yang mengklaim menjunjung fair play. Dan kini, semua mata tertuju pada UEFA. Akankah mereka menjawab atau terus bungkam dalam bayang-bayang kontroversi?